Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu Feby berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Hari ini kita akan masuk dengan materi yang baru, yaitu tentang Yakub. Kita akan belajar siapa itu Yakub dan apa yang dilakukan oleh Yakub. Nah, untuk membuka pembelajaran kita hari ini, kita akan membukanya dengan doa. Mari kita ambil sikap berdoa. Ayo anak-anak, kita berdoa. Tangan dikatup dan ambil sikap yang sopan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar dari Bapak Yakub. Bantulah kami agar kami dapat memahami perjuangannya, mendapatkan berkat-Mu melalui Ishak ayahnya. Tanamkan juga dalam diri kami percayaan yang teguh dan semangat untuk terus berusaha. Dengan demikian, kami pun mendapatkan berkat dari-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku, setelah kita membukanya dengan doa, Ibu Feby akan menyampaikan apa yang perlu anak-anak pelajari hari ini. Yang pertama, anak-anak menjelaskan alasan dari Yakub berusaha mendapatkan berkat Allah melalui ayahnya Ishak. Yang kedua, anak-anak menjelaskan karya keselamatan Allah dalam hidup kisah Yakub. Ayo anak-anak, kita belajar bersama. Nah, anak-anakku yang terkasih, apa itu cita-cita? Anak-anak, cita-cita merupakan sesuatu yang kita impikan atau kita inginkan. Ibu Feby memberikan contoh, ada anak-anak yang ingin menjadi seorang polisi. Ada juga yang ingin menjadi seorang pilot, ada juga yang ingin menjadi seorang chef, ada juga yang ingin menjadi guru seperti Ibu Feby, ada juga yang ingin menjadi dokter, ada juga yang ingin menjadi tentara. Tentu masih banyak cita-cita yang anak-anak inginkan. Nah, anak-anak, cita-cita yang kita inginkan, kita dambakan, tentu akan tercapai bila kita berusaha dan berjuang. Dengan cara apa? Dengan cara kita belajar dan mengetahui banyak hal baru yang positif. Nah, anak-anakku, berikut kita akan menonton bersama video yang mengisahkan tentang perjuangan Yakub memperoleh berkat dari ayahnya Ishak. Ayo anak-anak, kita nonton video bersama. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita.
maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau. Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapa, akulah Esau anak sulungmu. Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Siapakah engkau ini? Sahutnya, Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Nah, anak-anakku yang terkasih, setelah kita menonton kisah tentang Yakub yang memperjuangkan berkat bapaknya Ishak, Ibu Feby akan memberikan penjelasan singkat anak-anak. Kisah Yakub yang berjuang mendapatkan berkat Allah melalui ayahnya. Yakub tahu
bahwa Tuhan Allah pernah berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan Allah akan memberkati keturunan dari Abraham. Yakub sangat yakin bahwa Tuhan Allah akan menepati janjinya kepada sang kakek. Maka dengan sekuat tenaga ia berusaha mendapatkan berkat itu. Bagi Yakub, itu adalah hal yang paling berharga yang layak diperebutkan. Anak-anak yang terkasih, iman yang dihidupi mendorong orang untuk terus berjuang. Pada masa lalu, karya dan janji-janji Tuhan Allah diceritakan secara turun-temurun dari orang tua kepada anak-anak mereka. Maka, tak heran jika Yakub memiliki harapan dan keinginan yang sangat kuat untuk mewarisi janji Tuhan Allah. Iman dan keyakinan Yakub itu telah membuat dirinya tidak takut menghadapi ayahnya Ishak dan juga kakaknya Esau yang pemarah. Dengan bantuan ibunya, Yakub merebut berkat hak anak sulung dari Esau, sehingga ia menurunkan bangsa Israel yang juga menurunkan Sang Juru Selamat. Nah, anak-anakku yang terkasih, berbicara tentang berkat, menerima berkat dan menjadi berkat. Anak-anak, berkat adalah anugerah, biasanya berupa segala sesuatu yang mendatangkan kegembiraan, kebahagiaan, kenikmatan bagi orang banyak. Berkat tidak hanya berupa hadiah, uang, barang, atau makanan, tetapi juga bisa berupa petuah, ajaran, perbuatan baik yang diwariskan oleh orang tua, guru, atau sosok yang bijak di sekitar kita. Oleh karena itu anak-anak seperti Yakub, hendaknya petuah, ajaran, perbuatan baik juga harus dihidupi, diperjuangkan, dan dibagikan kepada sesama agar semakin banyak orang yang menerima berkat serupa seperti Yakub. Nah, anak-anakku yang terkasih, Yakub memperjuangkan berkatnya itu bukan karena dia percaya saja anak-anak, tetapi kakaknya Esau pernah berjanji kepadanya untuk menyerahkan haknya sebagai anak sulung, karena Esau pada saat itu kelaparan dan meminta makanan dari Yakub. Jadi anak-anak, Yakub itu bukan seorang penipu anak-anak. Anak-anak jangan berpikiran, oh ya, Yakub menipu kakaknya dengan berpura-pura jadi kakaknya untuk mengelabui ayahnya yang sudah tua. Tidak anak-anak, bukan seperti itu. Yakub memperjuangkan haknya karena dia percaya kepada janji Tuhan kepada kakeknya. Jadi dia berjuang untuk mendapatkan hak atau berkat dari ayahnya Ishak. Jadi anak-anak yang terkasih, selain dia mendapatkan berkatnya, dia juga meneruskan berkat yang dia dapat kepada bangsa Israel dan juga sampai menghasilkan keturunan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Jadi anak-anakku yang terkasih, bila anak-anak menerima banyak berkat, harus membagikan kepada orang lain agar orang lain juga menerima berkat yang serupa seperti anak-anak. Nah, anak-anakku yang terkasih, itu penjelasan Ibu Feby berkaitan dengan materi hari ini. Berikut Ibu Feby akan memberikan anak-anak tugas rumah. Nah, anak-anakku yang terkasih, ini tugasnya. Anak-anak diminta untuk menggambar apa yang diimpikan atau cita-cita anak-anak di buku gambar. Lalu tulislah apa yang dilakukan anak-anak untuk menggapai cita-cita tersebut. Setelah itu anak-anak, tugas agamanya dikirimkan kepada Ibu Feby melalui WA. Ibu Feby tunggu ya anak-anak tugasnya. Oke anak-anak, dengan adanya tugas, berakhirlah juga pembelajaran kita hari ini. Ibu Feby mau mengucapkan terima kasih karena anak-anak sudah berpartisipasi mengikuti pelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu Feby jelaskan tentang perjuangan Yakub memperoleh berkat dari ayahnya dapat anak-anak pahami
dan anak-anak mengerti. Oke anak-anak, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Ayo anak-anak, kita ambil sikap berdoa. Tangan dikatup dan sikap yang sopan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah menunjukkan kepada kami semua iman Bapak Yakub yang demikian teguh dan juga semangatnya untuk mendapatkan berkat dari-Mu. Bantulah kami untuk bisa berbuat yang sama dan juga membagikan berkat yang telah kami terima melalui perbuatan-perbuatan baik yang kami lakukan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dadah anak-anak.